Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan coba mempraktekkan bagaimanakah user yang sudah terdaftar di dalam LMS Si Bajakah melakukan aktivitas pertama kali setelah akun mereka terdaftar ataupun setelah mereka mendaftarkan sekolahnya ataupun mata pelajarannya di Si Bajakah. Sebelum itu, kita bisa bersama-sama melihat ataupun menyimak bagaimanakah konsep kategori di LMS Si Bajakah. Di tampilan ini, kita bisa lihat bahwa penamaan kategori diatur di dalam LMS Si Bajakah ini. Di bagian awal, nama kategori itu dibuat menjadi nama sekolah, dan ketika pengguna baru didaftarkan, di mana juga nama sekolahnya belum ada, maka pengelola sistem Si Bajakah akan menambahkan nama sekolah baru tersebut. Kemudian, ketika sekolah sudah mengirimkan data guru disusul dengan data siswa, maka dari data-data guru tersebut, sekolah boleh menunjuk personal satu orang atau lebih yang ditunjuk menjadi seorang manajer sekolah, di mana tugas manajer di dalam sistem ini adalah menambahkan subkategori. Jadi hanya bisa menambahkan subkategori di bawah nama sekolahnya saja. Jadi kalau nama sekolah ini yang membuatnya adalah pengelola sistem. Kemudian nama subkategori dan nama kelas atau mapel dibuat oleh manajer sekolah, di mana pengguna manajer sekolah ini ditunjuk dari kelompok guru yang sudah didaftarkan di Bajakah. Bagaimanakah kalau misalnya yang mendaftar cuma satu orang? Berarti guru tersebut juga menjadi manajer langsung di Bajakah ini, di sistem e-learning ini. Nah, untuk pengaturan kategori bisa menggunakan dua model. Model A, ya, ini model A. Nama subkategorinya itu bisa diolah menjadi nama kelas. Jadi misalnya kelas 10 atau langsung menjadi kelas 10A atau 10-1. 10 IPS 1 boleh di nama subkategorinya. Diturunkan menjadi subkategori. Kalau misalnya subkategorinya itu nama kelas, berarti turunannya itu adalah nama mapel langsung seperti ini. Jadi misalnya kelas 10 di bawahnya, nah yang kuning ini namanya bukan kategori lagi sebenarnya. Ini namanya adalah sudah menjadi kelas atau kursus. Jadi misalnya ini kelas 10 atau kelas 10A, turunannya berarti adalah mata pelajaran fisika ataupun kursus fisika, atau bisa kita sebut juga adalah kelas fisika. Ini model A. Boleh digunakan. Model B, ada juga beberapa sekolah yang menggunakannya. Jadi, langsung saja nama mata pelajaran ditulis kimia misalnya. Kemudian ini nama kimia ini kan nama subkategori. Nah, nama mapel. Turunannya tambahkan langsung nama kelas. Kimia, turunannya boleh diberi nama kimia 10A atau hanya 10A saja. Kenapa? Karena kalau misalnya di bawah mata pelajaran cukup ditulis kelas, itu sudah mewakili bahwa ini adalah kelas 10A untuk mata pelajaran kimia. Tapi jika ingin lebih jelas lagi, boleh juga ditambahkan mata pelajaran di depannya, misalnya kimia 10A. Misal di sini fisika, berarti turunannya adalah 10A atau fisika 10A. Ini model B. Dua model ini bisa digunakan di dalam sistem LMS. Selanjutnya, kita praktekkan konsep pembuatan mata pelajaran ataupun kategori mata pelajaran yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang saya sudah login sebagai guru yang merangkap manajer sekolah. Jadi manajer itu bisa guru
yang merangkap menjadi manajer, atau tenaga kependidikan di sekolah yang bukan guru itu pun bisa menjadi manajer dan membantu manajerial pengelolaan e-learning di sekolahnya. Nah, sekarang saya sudah login sebagai guru merangkap manajer. Ketika Bapak Ibu sudah didaftarkan sebagai guru dan manajer di Bajakah, maka langkah yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah membuat sebuah kategori berikut kelasnya sebagai wadah para guru-guru mengajar ataupun wadah mengajar Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar. Misalnya di sekolah itu hanya 1 orang, berarti dia membuat untuk dirinya sendiri. Contoh, setelah login seperti ini, kita ke menu daftar mapel. Kemudian, karena ini adalah manajer salah satu sekolah, kita harus memilih sekolahnya dulu. Nah, dalam hal ini contohnya ini adalah manajer dari SMAN 2 Kuala Kapuas. Kita boleh klik. Kemudian, seperti pada konsep, kita menambahkan kategori yang warna biru ini dulu, nama kategorinya. Ya, belum mengolah nama kursus atau nama kelas. Kita scroll ke bawah, pilih mengurus kursus. Kalau di bahasa Inggris kan itu adalah ini, manage course. Jadi disesuaikan saja bahasanya bagaimana. Kebetulan di tutorial ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Mengurus kursus, diklik saja. Kemudian tambahkan kategori baru terlebih dahulu, gitu ya. Kita ambil contoh tadi di konsep mau ambil yang model A atau model B. Di contoh saya menggunakan model A, nama kelas dulu. Oke. Nah, ini sudah ada ininya ya. Saya ngambil nama kelas dulu. Kelas 10 MIPA 4 misalnya ya. Nah, perlu diperhatikan di LMS ini setiap isian yang mempunyai keterangan tanda seru merah seperti ini, kalau kita arahkan ada keterangan diwajibkan. Artinya isian ini diwajibkan, harus diisi. Kemudian keterangan ini boleh dikosongkan terlebih dahulu, nanti juga bisa kita tambahkan. Klik membuat kategori. Jadi ini tadi kita bikin namanya adalah kelas 10, kelas 11 MIPA 5 ya. Kita lihat di SMAN 2 Kuala Kapuas. Nih. Oke. Kita coba cek. Yang kita bikin tadi adalah kelas 10 MIPA 4. Yang paling bawah ya. Ini baru dibikin tadi. Kemudian setelah itu dibuat, kita bisa menambahkan kursus baru atau kelas baru di dalam kategori kelas 10 MIPA 4 ini. Lihat ya di atasnya ya, ini penting sekali. Kita klik buat kursus baru. Jadi kalau buat kursus ini kita mengolah kamar ataupun ruang mayanya, ruang virtual pembelajaran untuk mata pelajaran. Nah, karena kita ngambil model A tadi, kita boleh langsung menambahkan mata pelajarannya. Fisika misalnya. Tambahkan saja fisika. Atau dibubuhi nama kelas. Kelas 10 MIPA 4 fisika. Tapi kalau menurut saya ini tidak perlu lagi ditambahkan karena fisika ini sudah mengarah ke kategori kelas 10 MIPA 4 seperti ini. Oke, kita tambahkan saja di sini nama singkat kursus karena ini wajib diisi. FIS MIPA 4 strip, boleh kita tambah strip juga, sama N2K Kapuas seperti ini. Atau pendek juga nggak masalah, tapi ini harus diisi. Nah, tanggal mulai, tanggal akhir, ini maksudnya adalah pembelajaran ini apakah ingin dibatasi waktu aksesnya selama 1 semester misalnya. Bisa saja kan 31 Agustus kita setting sampai Desember saja 2020. Nah, kalau ingin membuat ini hanya bisa diakses selama 1 semester, ini berarti kita centang aktifkan. Tapi kalau tidak ingin menggunakan pembatasan seperti ini, boleh kita hilangkan centang aktifnya.
Kemudian, file ringkasan kursus boleh kita tambahkan cover gambar untuk kursus ini supaya mungkin lebih cantik gitu ya. Kita bisa tambahkan. Kita tambahkan ini. Oke. Upload this file. Nah, yang lain biarkan default Bapak Ibu sekalian, kemudian kita klik simpan dan kembali. Kita lihat. Nah, ini sudah ada kelas fisika untuk kelas 10 MIPA 4. Untuk mata pelajaran yang lainnya kita tinggal klik buat kursus baru, lakukan langkah yang sama. Sama saja kalau kita ingin membuat kategori baru, karena ini baru kelas 10 MIPA 4, kita boleh tambahkan misalkan untuk kelas 10 MIPA 2 atau kelas 11 MIPA 4. Kita boleh klik buat kategori baru lagi. Kemudian kita tambahkan lagi kelas 11 MIPA 4 gitu ya. Nanti di dalam kelas 11 MIPA 4 ini baru kita tambahkan mata pelajaran seperti ini. Nih, kelas 11 MIPA 4 membuat kategori baru lagi dibikin. Nah, nanti kita tambah lagi nih buat kursus baru. Artinya buat mata pelajaran baru karena kita menggunakan model A. Kalau ingin merubah kategori kursusnya, kita bisa merubah di bagian ini. Nih, kita bisa lihat menunya Baja SMA kategori utama, SMAN 2 Kuala Kapuas anak kategori dari Baja SMA. Di bawahnya lagi baru ada nama kelasnya gitu ya. Jadi misalnya ini tadi buat kelas 11 MIPA 4. Oh, ini harusnya tidak masuk di kelas 10 MIPA 4 ya. Kita masih bisa edit Bapak Ibu. Kita boleh misalnya klik batal. Misalnya ada kesalahan dalam penentuan kategori, harusnya tidak demikian. Misalnya itu masih bisa diedit. Dan yang edit adalah manajer. Kelas 10. Nah, ini kelas 10 MIPA 4, anak kategorinya 11 MIPA 4. Harusnya kan sejajar. Nah, cara mengeditnya adalah kita boleh klik di bagian ini. Kita klik ubah. Kemudian di atasnya ini kategori induk, kita boleh pilih Baja SMA, SMAN 2 Kuala Kapuas supaya sejajar dengan kategori kelas lainnya. Kemudian klik simpan perubahan. Baik. Kita bisa lihat di bagian ini sudah sejajar semua. Tinggal menambahkan mata pelajaran. Baik, demikian untuk video yang ketiga ini. Dan video yang ketiga ini itu sangat membantu, mudah-mudahan ya, sangat membantu bagi pengguna pemula yang baru mendaftarkan dirinya ataupun guru-gurunya di sistem Bajakah. Terima kasih, sampai bertemu di video seri keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.